Oke, jadi sebelum masuk kepada videonya, ada kata-kata mutiara dulu yang bisa mungkin jadi mewakili isi hati kalian. Jadi kata-katanya teman-teman seperti Manderkawat, Matsutil, GBPM Project kayak jangan didengar. Kata-katanya kan selalu manis ya kan. Kayak ibaratnya makanan seperti tape, manis tapi dihidup menyok, diinjak itu becek. Kadang-kadang realita tidak sudah ekspektasi. Wes, adewe sekarang bahas teknik aplikasi ya. Bagaimana caranya kerja selamat cepat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di depan saya ini ada media satu set bodi dari motor Lexi dengan kondisi masih orisinil, wes. Terus iki medianya ada bekas baret yang memerlukan proses dempul. Nah, yang sekarang kita mau bahas adalah tentang masalah epoksi. Sekarang pertanyaan begini, ini secara kasat mata kita lihat ya, karena tadi grade amplasnya bertahap mulai dari 280 rasanya, 280, 360, terakhir 400 dibalan dengan amplas 500. Secara kasat mata ini media sudah licin ya, medianya sudah halus, sudah mulus. Mestinya dia tanpa harus kita melalui proses epoksi. Jika sudah licin seperti gini ya, mestinya ditembak cat langsung bisa mendapatkan droplet partikel atau cat yang permukaannya sudah rata. Nah, sekarang pertanyaannya saya seperti gini, kenapa kok meski harus memerlukan proses epoksi atau pelapisan epoksi di atas media dempul? Nanti yang bisa jawab tak kasih permen. Oke, akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Bukan kapasitas, bukan, tapi berdasarkan dari pengetahuan saya. Engko lek keliru ya minta maaf, lek salah ya tolong dibenerke, tapi lek bener ya tolong disalahke gak apa-apa. Oke? Saya akan membuat perumpamaan sederhana seperti gini. Misalkan ini lapisan dempul yang sudah kita sanding tadi ya. Dempul jika dipandang dari samping, terus dilihat dari teleskopnya Hubble dari luar angkasa sana. Jadi ini dempul. Ini permukaannya bolong-bolongnya seperti gini. Tapi meskipun sudah halus seperti tadi, kita ibaratkan epoksi itu partikelnya sebesar ini. Nah, ini anggaplah epoksi. Partikelnya sebesar ini. Kalau cat partikelnya sebesar ini. Jadi perbandingannya seperti ini. Ini ibarat aja loh ya. Jadi misalkan pori-pori dempul kita tutup dengan lapisan epoksi dulu, alasannya supaya untuk bisa mengcover area yang pori-porinya sebesar ini. Misalkan kita tutup dengan epoksi, anggaplah ini epoksinya seperti gini lah. Nah, dia cepat nutup seperti itu, cepat nutup. Misalkan pori-pori dempul ini kita tutup dengan partikel cat yang ukurannya hanya sebesar ini, tentunya daya tutupnya akan perlu partikel yang banyak atau lapisannya perlu lapisan yang sangat tebal banget, dan itu memerlukan proses yang lama. Ini perbandingannya. Jadi ini cat, ini epoksi partikelnya. Makanya media yang berdempul tentu tetap kita pilih epoksi dulu untuk mengcover pori-pori dempul yang sebesar ini. Ini sederhananya seperti itu. Terus kalau misal sudah dapat permukaan nutup semua oleh epoksi, baru kita sanding. Ini hanya untuk meluruskan permukaan. Prosesnya gitu. Mungkin bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Berarti sekarang ketika kita sudah paham apa yang saya jelaskan tadi di depan, sekarang kita coba menghadapi media yang kondisinya seperti gini. Ini catnya habis, ini catnya masih, terus ini ada dempulannya. Bagaimana memperlakukan media seperti gini supaya aplikasinya bisa selamat, nggak rawan keriting? Karena keriting biasanya terjadi pada perbatasan yang seperti gini ya. Nih, karena mungkin grid amplasnya terlalu kasar, terus kita aplikasinya membabi buta, akhirnya bagian sini keriting. Yang harusnya pekerjaan ini cepat, jadi nggak cepat. Ini dalam skenario pekerjaan yang cepat, 1 hari harus selesai. Ini tanggal berapa nanti tak lihatkan. Intinya ini motor datang tadi malam, pagi langsung tak protoli. Terus sekarang kita mau tembak, rencananya sore ini mau diambil. Iki sing duwe kocolok pisan. Oke, sekarang kita akan coba aplikasi epoksi untuk bisa
mendapatkan pekerjaan yang selamat dengan skenario pekerjaan yang seperti gini bagaimana. Dan di sini kita pakai epoksi satu komponen ya, satu komponen di tone premium dengan kode 9120. Ini epoksinya ampuh jika kita bisa mengerti akan perasaannya, mengeksplor dia meski diperlakukan bagaimana untuk skenario pekerjaan seperti apa. Ini epoksi bisa diandalkan. Apa enggak ada Mas epoksi 1K dari cat yang diaplikasikan dengan spray gun konvensional? Ada. Niken Niken Shiken itu epoksi 1K nya ada, jadi tanpa hardener dia diaplikasikan langsung bisa mendapatkan sesuai yang kita inginkan dengan skenario pekerjaan yang mungkin medianya dalam tanda kutip ada memerlukan perlakuan khusus. Oke, yang perlu kita perhatikan wes engko daripada aku bakal jamu kelamaan ya, kita langsung aplikasi aja. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita bisa aplikasi bosone bocah-bocah sing dodolan jamu kayak sing tak sebut di depan mau dry coat. Jadi pengertian dari dry coat itu, dry itu kering, coat itu apa ya coat itu? Ngecat lah nggak salah ya. Cat apa cat ya? Terus aku nggak paham. Pokoknya intinya dry coat ki bagaimana caranya nembak kering. Ini mau pakai epoksi yang 1K atau epoksi yang dua komponen diaplikasikan dengan spray gun konvensional biasa. Tekniknya sama. Cara nembak keringnya supaya selamat tidak keriting, tetap kita perhatikan batasan-batasan sambungan cat supaya tidak sampai dengan dia terlalu basah. Nah, terus pertanyaannya begini, untuk identifikasi basah atau enggaknya itu bagaimana Mas? Ketika droplet dilihat seperti gini, dia secara kasat mata menimbulkan atau di pandangan itu terlihat basah atau enggak, becek atau enggak. Nah, ketika kita lihat seperti gini dia terlihat becek, berarti dimungkinkan itu tembakannya terlalu basah atau dalam tanda kurung cleanernya terlalu basah di area situ. Nah, itu penyebabnya keriting itu ya tetap thinner, terutama mengenai media yang bekas cat-catan seperti yang sambungan cat seperti yang kita jelaskan tadi di depan. Oke, caranya seperti gini, diamkan, jangan dipaksa, sabar sedikit karena ini epoksinya cepat kering 9120 ya. Paling nanti nggak sampai 3 menit sudah kita bisa lapis. Sambil nunggu kita bisa sambil rokokan, rokok sih, sambil ngerjakan panel satunya. Oke, lanjut. Jadi bagi teman-teman yang pemula yang sering gagal ndelok konten cepet-cepet langsung jadi, cepet-cepet langsung jadi, mungkin teman-teman tidak akan mendapatkan penjelasan seperti gini. Karena ngopo yuk kayak dibayar bakulan jamu lah, WD kan bakulan aplikasi. Enggak percaya. Gini aja ya. Jadi kita tembak model kering seperti gini. Kita diamkan. Sambil diamkan ini panel satunya sudah bisa ditembak di lapis kedua. Oke. Lebih instannya apa? Kita enggak nyetel spray gun, nyalakan kompresor. Nanti kalau bisa ditutup, disimpan di tempat yang lembab, dia sudah aman. Kita pun juga mungkin mendapati pekerjaan skenario yang harus cepat. Sering juga menggunakan epoksi ini, meskipun cat yang kita aplikasikan di atasnya cat PU yang ditembak dengan spray gun konvensional. Oke, sudah aman nggak keriting. Kita tunggui kurang lebih berapa yuk? 3-4 menit baru nanti kita bisa mulai tembak basah pada keseluruhan panel. Ini wes gejala keritingnya aman. Dia sudah terhambat. Jadi epoksi yang paling luar sudah mengcover media yang rawan retak. Yang pertama tadi untuk nutupi sama adaptasi, yang kedua sudah ngover supaya keritingnya tidak naik. Sebenarnya seperti itu. Oke, kita diamkan sambil nanti juga menebali untuk nutupi pori-pori yang seperti gini, pori-pori tebal sini. Ini kita bisa main basah nanti, tapi harus ini benar-benar kering, setidaknya yo 5-10 menit lah. Atau lebih lama lebih bagus. Jarak tembak jangan terlalu mepet, kasar nggak apa-apa, yang penting nanti kita sanding lagi. Kasar nggak apa-apa, yang penting dropletnya tetap kering sehingga tidak memicu sambungan catnya itu naik atau keriting. Oke.
Ini pada panel yang terdapat pori-pori yang besar karena gempulannya kurang rapat, bisa kita tekan sedikit. Maksudnya tekan ini nembaknya kita buat basah ya di lapisan situ sampai dengan menemukan permukaan pori-pori yang sama. Nanti baru kita sanding dengan amplas trik 600. Oke, seperti gini. Kalau sudah kering seperti gini, dia ditembak basah aman, nggak keriting. Tapi kalau mulai dari awal teman-teman langsung basah, itu resiko keriting besar kemungkinan terjadi. Nggak percaya yuk prakteko. Sing sering gagal karena melihat aplikasi sing langsung setengah-setengah terus nembak tanpa dijelaskan, ya wis kuwi masalahmu. Muga-muga nggak jadi masalahku. Oke, ini masih ada pori-pori di sini. Nah, kita baru tembak basah. Ini sudah kering, nggak sampai 5 menit ya. Kita hajar agak sedikit basah. Kalau emang dasar yakin ini lebih dari 15 menit, sama tembak hajar lagi lebih rapat nggak apa-apa. Ini nggak sampai 5 menit berarti. Langsung kita tembak hajar rapat, nah seperti gini. Nanti baru kita amplas pada bagian yang terdapat cekung ini supaya permukaan rata dengan samping-sampingnya atau kanan kirinya. Sambil nunggu kering, tak lihat dulu tanggal di sini 22 Februari jam 10. Jadi dari pekerjaan ini apakah nanti sore bisa benar-benar selesai dan bisa dipasangi pada motornya yo. Terus warnanya apa, hasilnya bagaimana, terus cat yang kita aplikasikan di atasnya cat NC atau cat PU. Penasaran yo, ikuti aja episode selanjutnya. Yang jelas ini media tak diamkan dulu kurang lebih 15 menit, tak tinggal ngopi sama mandi dulu ya kan. Habis ini baru nanti sanding, lanjut aplikasi warna hari ini juga. Penasaran yuk, delok engko video nih. Mari uploadan iki. Wes.